Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah PLK Persekutuan Taruna di gereja, maka ibadah PT hari ini dilaksanakan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik berikan persembahannya ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap pukul 9 sampai 12 siang, dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Dan yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik bisa melaksanakan ibadah ini secara khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri menyanyikan nyanyian pembuka dari KJ 3 Kami Puji Dengan Diam. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah PT, kiranya Engkau memberkati ibadah ini agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga mencurahkan Roh Kudus bagi kami agar kami bisa mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan masuk ke pelayanan firman hari ini. Sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu di mana meski dalam keterbatasan kami melalui ibadah online ini, kiranya Engkau tetap memberkati kami untuk kami boleh beribadah dan terlebih menerima firman-Mu pada saat ini. Bukalah hati pikiran kami ya Tuhan, layakanlah kami bagi firman-Mu ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Pembacaan diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Baik adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Bacaan perikop kita hari ini itu judulnya Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Dan tema kita hari ini untuk IHNPT adalah bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Nah, hubungannya apa sih dengan perikop kita Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi dengan bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan? Jadi dari bacaan kita hari ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan dan ingin menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah, janji-janji Allah dengan Tuhan Yesus hadir ke dunia, kemudian sampai menderita penyiksaan, wafat, kalau maut, kemudian bangkit. Nah, karya tersebut tidak hanya untuk orang Yahudi. Mungkin zaman dahulu kala kabar-kabar atau mujizat-mujizat Tuhan hanya berlaku di kalangan bangsa Yahudi. Tetapi dengan hikmat yang diberikan kepada para rasul dan kemudian sebelum Yesus naik ke surga, diangkat, kemudian Yesus ingin menyampaikan pesannya adalah untuk bersaksi, menjadikan semua bangsa murid. Nah, di sini makanya para rasul sepeninggal Yesus naik ke surga memberitakan karya keselamatan itu, memberitakan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang lebih luas. Nah, Rasul Paulus di sini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, jadi orang-orang bukan Yahudi pun juga disebut sebagai ahli waris. Nah, seperti yang kita lihat pada ayat ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turun menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini meskipun bukan orang Yahudi, tetapi dia juga berhak menjadi ahli waris. Nah, kemudian setelah menjadi ahli waris, kakak ingin menunjukkan bahwa kalau misalkan kita berhak menjadi ahli waris yang diberikan secara cuma-cuma, karya penebusan dosa kita diberikan itu secara cuma-cuma. Nah, kakak ingin melihat, apakah semua itu karena kita baik atau karena kita karena diri kita sendiri? Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih Allah kepada dunia. Nah, kita dipilih ini untuk menjadi anaknya. Apakah kita yang memilih Tuhan? Bukan, tapi Allah lah yang memilih kita. Nah, adik-adik bisa buka dari Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 yaitu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya pada karya penebusan Allah, kita itu karena kita dipilih oleh Allah, karena kasihnya kepada kita. Dan itu cuma-cuma, bukan karena kita baik, bukan karena emang kita layak, tapi karena emang Allah begitu mengasihi kita. Dan harusnya karena kita dipilih, padahal kita sebenarnya kalau mungkin dibilang, masa sih saya pantas untuk menerima itu, masa sih saya dipilih Tuhan untuk percaya.
kepada Yesus Kristus. Masa sih saya pilih menjadi orang Kristen? Nah, padahal saya nggak mampu nih buat apa-apa. Nah, itu semua karena Allah yang memampukan kita. Nah, itu semua diberikannya secara cuma-cuma. Nah, sekarang wujud dari kita percaya kepada Kristus, wujud kita sudah sudah bersedia untuk mengikut Kristus adalah kita harus harus hidup baru, hidup kudus, dan menjadi anak-anak terang. Nah, kemudian cara tadi kakak bilang ada rasa bersyukur. Ya, bersyukur karena kita sudah dipilih oleh Allah secara cuma-cuma, kita menerima karya penebusan, kita tebus dosa kita, padahal sebenarnya kita tidak layak. Nah, cara kita bersyukur adalah kakak ada 3 poin. Ini adalah tugas-tugas gereja. Yang pertama adalah persekutuan atau koinonia. Nah, persekutuan ini adalah contohnya seperti yang kita lakukan sekarang. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita punya teknologi yang kita bisa pergunakan untuk tetap beribadah. Meskipun tidak secara langsung, tapi kita bisa tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, cara bersyukur kita adalah dengan kita mengikuti IHMPT hari ini. Itu adalah bentuk rasa syukur kita karena kita adalah sebagai orang Kristen, karena kita telah diselamatkan. Nah, bentuk rasa syukur lainnya dengan melalui persekutuan adalah kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab, lebih sering membaca Alkitab, lebih sering berdoa, lebih sering mungkin sosmed yang adik-adik gunakan bisa adik-adik gunakan untuk membaca, untuk mendengarkan firman Tuhan atau melalui podcast. Nah, itu podcast rohani, nah itu bisa adik-adik pergunakan. Itu adalah bentuk dari persekutuan. Jadi mumpung di tengah pandemik ini adik-adik belum bersekolah, nah itu bisa adik-adik pergunakan waktu adik-adik untuk lebih bersekutu dengan Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, poin yang kedua, cara kita untuk bersyukur adalah dengan bersaksi atau marturia. Nah, cara kita bersaksi seperti apa sih, Kak? Nah, bersaksi itu tidak hanya di gereja ya, dengan cara menjadi pelayan firman, itu tidak hanya seperti itu. Nah, bersaksi itu adalah dengan cara menunjukkan hidup kita. Hidup kita adalah kesaksian dari karya kasih Kristus. Kita kan sudah diselamatkan. Nah, kita ini harus bersaksi nih. Hidup kita adalah bentuk kesaksian. Ada peribahasa di mana pohon dikenal melalui buahnya. Jadi kalau misalnya kita sudah sebuah pohon, kita nggak tahu nih pohon apa. Kemudian kita lihat buahnya, oh ini adalah pohon mangga karena buahnya mangga. Nah, itu adalah, sekarang kita sudah dipilih oleh Allah. Nah, gimana sih cara kita bersaksi? Kita harus menunjukkan hidup yang baik, hidup yang kudus di hadapan orang-orang sekitar kita. Caranya seperti apa? Kita bersaksi dengan cara, saya bersaksi di dalam gereja. Misalnya dengan cara ambil bagian dalam IHMPT. Kemudian ketika disuruh berdoa ya jangan malah tunjuk-tunjukkan, tapi bisa jadi mengajukan diri untuk ibadah, misalnya nanti kalau kita sudah bisa bertatap langsung. Kemudian bersaksi keluar, di mana menunjukkan hidup kita, misalnya adik-adik ketika adik-adik naik motor. Nah, kemudian adik-adik ngikutin lampu merah ya jangan diterobos, ikuti rambu-rambu lalu lintas, sudah bentuk kesaksian. Apalagi jangan sampai nanti ada orang pakai kendaraan, kemudian ada salibnya, ternyata melanggar lalu lintas. Nah, itu kan bentuk kesaksian. Oh, jadi orang Kristen seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, kemudian bentuk kesaksian kita juga adalah seperti misalnya kita bersikap jujur, kemudian menunjukkan kasih dengan cara misalnya teman-teman bersedih, mungkin ada teman-teman yang orang tuanya sedang mengalami kesulitan dan kita memberikan suatu penghiburan. Kemudian ada contoh lagi yang di rumah. Contoh bentuk kesaksian yang di rumah adalah misalnya dengan cara mendoakan orang tua, dengan cara tidak ngomong kasar kepada orang tua, kemudian dengan cara membantu adik-adik. Nah, itu bentuk kesaksian kita, bentuk kita mensyukuri karya kasih dari Kristus Tuhan kita. Nah, kemudian jadi kalau kita menunjukkan hidup kita dengan cara yang baik, itu adalah kita menunjukkan kasih Tuhan. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun bisa mengenal Tuhan dengan cara hidup kita. Jadi misalnya kalau misalnya kita hidupnya baik, hidupnya jujur, oh orang Kristen kayak gini, ajaran Tuhan Yesus seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ternyata ngomongnya kasar, kemudian misalnya amit-amit ya mencuri atau melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya minum-minuman keras atau merokok, oh orang Kristen seperti ini ya. Emang di ajaran agamanya seperti itu
akan karya Kristus, akan Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu poin ketiga yang bentuk dari cara bersyukur kita yang merupakan tugas gereja juga adalah pelayanan atau diakonia. Melayani itu tidak hanya di dalam gereja ya, misalnya dengan menjadi pemain firman, dengan menjadi pemain musik, atau dengan cara ikut kegiatan di gereja. Tidak hanya seperti itu pelayanan, tapi pelayanan juga ada bisa pelayanan keluar. Nah, justru kalau sekarang mumpung kita lagi di tengah pandemi ini lebih banyak di rumah, lebih banyak tidak sekolah juga, kemudian tidak banyak melakukan aktivitas di luar, pelayanan ini bisa dilakukan dari rumah. Jadi kita mulai dari rumah, kita mulai dari diri sendiri, dari orang-orang sekitar kita, dari keluarga kita. Pelayanan seperti apa sih Kak? Bentuk pelayanan kita? Bentuk pelayanan kita misalnya adalah dengan membantu orang tua. Misalnya, mumpung di rumah, bantuin bersih-bersih, bantuin cuci piring, nah seperti itu. Jadi jangan malah mati tiduran atau main games aja, atau kebanyakan waktunya habis untuk rebahan. Nah, bukan seperti itu ya adik-adik. Jadi membantu orang tua, kemudian juga misalkan bangun tidur, beresin tempat tidur sendiri. Kemudian juga bentuk pelayanan adalah bentuk pelayanan dengan mengajarkan adik-adik kita. Misalkan kalian punya adik yang sekarang kan masih sekolahnya online, masih belajar secara online. Nah, kalian bisa bantu adik-adik kalian untuk bisa lebih mengerti tentang pelajarannya. Kan pasti kalian sudah pernah mempelajari itu. Itu adalah bentuk dari pelayanan. Nah, itu adalah bentuk rasa bersyukur kita. Nah, karena apa? Kita bisa melakukan itu karena kita masih sehat. Kita masih melakukan itu karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih mampu untuk melakukannya. Itu adalah bentuk-bentuk dari karya kasih Kristus kepada kita. Nah, jadi adik-adik, sebagai kita saksi Kristus, kita harus bisa menunjukkan hidup kita dengan hidup yang benar. Dan kita menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Allah, karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita cuma-cuma. Itulah mengapa kita disebut orang Kristen, karena kita percaya kepada Kristus. Tuhanlah yang memilih kita untuk kita bisa menjadi bagian dalam karya keselamatan Kristus. Jadi adik-adik harus mulai dari sekarang. Kalau misalnya adik-adik sekarang lebih banyak waktunya untuk rebahan, untuk melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jadi ayo kita mulai untuk memperbaiki diri, untuk kita memulai lagi dengan yang lebih berguna, lebih bermanfaat untuk memberikan suatu kesaksian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita bukan orang Yahudi, bukan dari bangsa Yahudi, tetapi kita adalah orang Kristen yang percaya pada Kristus yang juga berhak untuk menerima ahli waris tersebut. Baik adik-adik, demikian pembacaan kita firman kita hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, melanjutkan doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab meski kami terbatas sekarang untuk beribadah, meski kami tidak bisa bertatap langsung dengan saudara seiman kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah hadir ya Tuhan, dengan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh beribadah pada hari ini. Kiranya firman yang boleh kami terima boleh tinggal dalam hati kami untuk membimbing setiap langkah kami dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh mensyukuri Tuhan segala berkat-Mu, karena Engkau telah memberikan kepada kami kasih-Mu dengan cuma-cuma. Karya penebusan itu boleh kami terima. Engkau yang memilih kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan rasa syukur kami ini dengan menunjukkan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu, dengan menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meski di tengah virus corona ini, di tengah pandemi yang melanda ini, mungkin banyak dari antara kami yang mengalami kesulitan secara perekonomian, tapi kami yakin tangan Tuhan selalu terulur atas kami. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan membuka jalan, sehingga kami boleh melalui setiap harinya hanya di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, biarkanlah kami boleh untuk hidup lebih lagi berkenan di hadapan Engkau, lebih lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah yang penuh dengan kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kondisi bangsa dan negara ini, kiranya kesulitan ini, pandemi ini boleh segera berlalu. Kiranya Tuhan topang, kiranya Tuhan kuatkan, kiranya pandemi ini boleh segera berlalu daripada kami, perekonomian boleh dipulihkan dan kehidupan boleh kembali normal seperti setiap kala. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan.
Kiranya Tuhan juga berikan kami hikmat untuk kami boleh mentaati protokol kesehatan yang diberikan, supaya kami boleh mendukung supaya proses pandemi ini boleh segera berakhir. Tuhan Yesus, inilah segala doa, harapan, dan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kitab Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami baru saja memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita berdiri. Kita masuk dalam nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga detik ini, atas kasih-Mu, berkat-Mu yang tak henti-hentinya bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu meski secara online pada hari ini. Kami juga boleh menerima firman-Mu Tuhan, di mana kami diingatkan kembali untuk bisa bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau memberikan kasih karunia, Engkau memberikan karya keselamatan kepada kami, Engkau memilih kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Kiranya kami boleh menyatakan rasa syukur kami ini dengan bersaksi melalui hidup kami akan kasih-Mu ya Tuhan, akan karya-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap langkah kami berikutnya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.